Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun tadas. Yang jawab salamnya masih pada lemes. Saya doakan yang jawab salam mudah-mudahan hidupnya tambah barokah, urusannya mudah, keluarganya sakinah mawaddah rahmah, anak-anaknya soleh-solehah, yang belum ke Mekah Madinah mudah-mudahan bisa ibadah haji di Mekah Madinah, pulang dari Mekah Madinah pada bisa bikin rumah, syukur-syukur pada bisa beli tanah, asal jangan istrinya nambah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun kelapa, yang jawab salam tambah dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi daun salam dimasukin ke rantang. Yang jawab salam mudah-mudahan tak pernah punya utang. Yang tidak kencang bertukangnya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah suka kepada yang kami sudah 3 kali dari doa, mudah-mudahan insyaallah salam dan jawabnya menjadikan tambahan keselamatan, rahmat dan keberkahan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ila akhir ayat. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka husnal mahabbah wal mutaba'ah li nabiyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul karam, para alim ulama, para satir, para hujjah, tokoh masyarakat bil khusus ketua DKM Masjid Jami Al-Hikam, juga para guru-guru majelis taklim yang hadir yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW beserta staf, juga aparatur pemerintah baik sipil ataupun militer yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mubarak hari ini kita bersama-sama hadir, sudah membaca Al-Qur'an, sudah berselawat kepada Nabi Muhammad, tinggal kita mendengarkan sirah nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena ketika kita ingin lebih dalam cintanya ke Rasulullah, ingin meningkat cintanya, mahabbahnya kepada Nabi Muhammad, maka sering bacalah sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan pertemuan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ceramah enggak lama. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Ceramah itu bagus, lebih cepat, jangan bertele-tele. Betul. Sebab kalau bertele-tele, mohon maaf, ya kan, beli burung pelatu ke Jakarta, takut jamaahnya ngantuk lama-lama apa? Iya, nggak suka kan gitu ya ngajinya, makanya nggak usah lama-lama deh ngaji mah, paling tidak 3 jam deh. Amin ya Rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, rasa maaf, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad kita tuangkan, kita ucapkan banyak membaca sholawat kepada Rasulullah. Sholawat bermacam-macam. Ada sholawat tibil qulub, ada sholawat munjiyah, ada sholawat nariyah. Semua sholawat kalau kita baca, insya Allah yang membaca mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu. Apalagi yang rahimakumullah, rumah kita ini dihidupkan dengan sholawat. Nawiyu buyutakum bis shalah wa qiraatil Qur'an. Terangi rumahmu dengan salat. Ada lagi yang mengartikan di sini adalah terangi rumahmu dengan banyak bersolawat ke Rasulullah. Wa qiraatil Qur'an, dan terangi rumahmu dengan banyak membaca Al-Qur'an. Ibu bapak jujur, sehari semalam baca Quran berapa juz? Bu, insya Allah ibu-ibu mah 3 juz lewat ya. Ya lewat doang. Iya. Ada kemarin saya nanya ke ibu-ibu, ibu kalau sehari semalam baca Quran berapa juz? Alhamdulillah Ustaz 6 juz. Juz apa? Ibu juz alpukat, juz melon, ya juz jeruk. Itu mana buah. Al-Quran dibaca di rumah kita, insya Allah ini bentuk rasa syukur kepada Allah supaya rumahnya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah, peringatan Maulid Nabi diadakan setiap tahun di bulan Rabiul Awal. Di mana-mana diperingati, karena memang kita sebagai umatnya merindukan daripada syafaatul uzma dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu pertolongan Nabi Muhammad di dunia, terlebih-lebih pertolongan Rasulullah di akhirat nanti berupa syafaat. Di dunia saja sudah kita rasakan manfaat daripada pertolongan Nabi Muhammad. Di antaranya orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad, satu, hidupnya dirahmati oleh Allah. Yang kedua, orang yang bersolawat ke Rasulullah diampuni dosanya. Yang ketiga, orang yang bersolawat kepada Rasulullah diangkat derajatnya. Yang keempat, orang yang bersolawat kepada Rasulullah akan diamankan, akan dijaga dirinya, keluarganya. Bahkan negeri kalau senantiasa banyak bersolawat kepada Rasulullah, negerinya akan diberikan kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah subhanallah yang hati luar biasa. Ini ada sekitar 700 ada. Termasuk sendalnya di rumah. Itu banyak banget, masya Allah. Cakep hadirin. Ya mudah-mudahan nih, ya pulang dari peringatan Maulid Nabi, kita harus ada perubahan, harus ada perbaikan. Yang tadinya kita malas jadi semangat. Ini jujur jamaah rahimakumullah, Masjid Al-Jihad kalau subuh jamaahnya penuh Ustaz. Iya subhanallah Ustaz, kalau subuh penuh, saking penuhnya sendal pada di luar ya.
Iya, saking penuhnya Allahu Akbar banyak banget. Apalagi nih Masya Allah peringatan Maulid Nabi, anak-anak remaja, anak-anaknya pada hadir nih, saya paling senang nih. Kalau di masjid di musola masih banyak anak-anak yang antusias, anak-anak yang semangat ikut ngaji seperti ini. Berarti lingkungan Masjid Al-Jihad lingkungan yang alhamdulillah kuat imannya, bagus ibadahnya, dan cakep akhlaknya. Amin ya Rabbal. Ya rahimakumullah. Terus kita semangat untuk meningkatkan rasa mahabbah cinta kepada Nabi Muhammad. Sebab kita berharap nanti hadirin, kalau sudah menghadap Allah ketika di padang mahsyar, sekelompok kaum dia datang kepada Nabi Adam, minta pertolongan kepada Nabi Adam. Nabi Adam gak sanggup. Datang lagi kepada Nabi Ibrahim, datang lagi kepada Nabi Nuh, datang lagi kepada Nabi Isa, yang terakhir datang kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata hanya Nabi Muhammad saja yang Allah izinkan untuk bisa memberikan pertolongan kepada umatnya. Mudah-mudahan yang hadir semua di sini pada masuk surga. Amin. Amin. Kalau saya lihat si wajah-wajah ibu-ibu yang hadir, bapak-bapak wajah yang hadir ini semuanya wajah-wajah ahli surga. Karena kelihatan wajahnya pada bercahaya di bawah lampu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu jujur, Bu. Saya mau ke ibu dulu ya. Mau nyapa ibu, Bu. Ibu senang sama Nabi Muhammad, Bu. Cinta sama Nabi Muhammad. Lebih senang ke Rasulullah apa senang ke bapaknya? Dua-duanya kudu senang. Orang yang cinta kepada Rasulullah, saya yakin semua harta jiwanya diserahkan pengabdiannya kepada Allah, karena ittiba diikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Doain anak-anaknya tuh biar jadi anak yang soleh. Biar nanti kalau kita nggak ada, Pak, kalau kita nggak ada tuh nanti ada yang ngedoain. Ibu bangga nggak anaknya bisa baca Iqra? Bangga? Ibu seneng nggak anaknya bisa baca Quran? Cuma jangan seneng doang, ibu kudu perhatian sama Pak Ustaz. Betul? Itu mohon maaf, anak disuruh ngaji doang. Allahu Akbar. Kebetulan saya punya madrasah. Sudah kurang lebih 15 tahun hadirin. Waktu pertama ini 3 tahun. Saya bilangin karena anak-anak ini udah 3 tahun ya. Pak Ustaz kan punya ini juga listrik gitu ya, bayar listrik. Pak Ustaz sih saya ikhlasnya aja. Iya, Pak Ustaz sih nggak ngarepin bayaran, enggak, saya ikhlasnya kata saya. Itu saya umumin tuh hari Sabtu malam ibunya libur semua. Ya Allah ya Rabbana ya Rabbana. Hadirin wal hadirat jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Maulid Nabi ini diadakan, ini tradisi kita umat Islam, terutama di Indonesia, di Melayu, ya kan, di Singapura, di Malaysia, sama ada ini peringatan Maulid Nabi. Karena ini jemaah rahimakumullah ajang silaturahim, Pak. Ini dengan adanya Maulid Nabi kita pada ketemu seperti ini. Kalau untuk kita berkunjung ke rumah-rumah makan waktu, alhamdulillah dengan Maulid Nabi pada ketemu, pada salaman, pada senyum. Bukankah senyum itu sedekah? Ibu kalau nggak punya duit pagi-pagi senyum aja sama bapaknya. Bangun tidur, sama sedekah. Alhamdulillah. Mohon maaf saya mau minum dulu ya. Iya mau minum. Orang-orang ibarat mau balik apa ibaratnya motor lagi jalan butuh bensin. Ya, jadi minum ini ada contohnya, nggak boleh sambil berdiri, kecuali minum air zam-zam sunnah berdiri. Kalau minum air putih itu sunnahnya dulu. Pak, Ibu, yang penting badan kita sehat. Kalau kita badan sehat, Bu,
Bu, minum air putih aja enak. Apalagi ada warnanya. Ini air putih aja, ada air putih. Saya minum dulu ya Bu. Ya, minum ada contohnya. Kata Nabi minum pakai tangan kanan. Diawali dengan Bismillah. Orang yang minum membaca Bismillah, maka insya Allah selama proses air itu pada tubuh kita, maka tubuh kita dijaga tidak mudah berbuat maksiat kepada Allah. Jadi saya mau minum dulu ya. Saya contohin ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnahnya 3 kali. Baru mulai. Alhamdulillah. Yang penting badan sehat. Ibu di mana? Punya duit, mohon maaf, 200 juta tapi sakit. Ama nggak punya duit tapi sehat, bapak di mana ibu? Kita cerdas. Ini punya duit 200 juta tapi sehat. Alhamdulillah. Badan sehat, alhamdulillah. Bisa ngaji, punya duit, punya utang, alhamdulillah aja udah terusin. Alhamdulillah, biar punya utang juga biar banyak doa sama Allah. Ikutin Pak Ustadz, Bapak Ibu, biar gak punya utang. Ini ada doa mustajab, insya Allah gak pada punya utang. Ikutin Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa biar gak punya utang. Allahumma nerima apa nu ayat? Eta doa. Allahumma nerima apa nu ayat? Ya Allah, saya nerima dengan kondisi yang ada. Ini kalau bahasa agamanya adalah qanaah. Hidup kalau qanaah, insya Allah dia tidak banyak mengeluh. Dia selalu syukur kepada Allah. Biar suami ibu gajinya sebulan, mohon maaf, hanya 30 juta, yang penting halal. Amin. Daripada 2 juta haram ini mana? 30 juta halal. Makanya doain Bu, Bapak kalau berangkat, Bapak usaha, Ibu di rumah mohon maaf sholat tuh. Habis sholat tuh angkat tangan. Istri yang soleha kalau doa di hadapan Allah mustajab, bisa mengetuk daripada pintu langit Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang insya Allah segala hajatnya bakal dikabul sama Allah. Amin. Suami mau berangkat, Bu. Suami mau berangkat. Jangan lupa ibu jabat tangan. Ibu jujur jabat tangan sama suami saban hari apa nunggu Idul Fitri doang? Pak jujur, ini istri bapak tiap hari salaman apa nunggu Idul Fitri doang Pak? Tuh Idul Fitri doang. Ayo, jangan ada dusta di antara kita. Salaman saban hari, tangan suami dia udah berkah. Ada berkahnya. Lalu jamaah rahimakumullah, ketika suami mau berangkat kerja, istri yang soleha sebelum berangkat nyiapin buat sarapan. Bapak jujur kalau pagi bikin teh manis, bikin sendiri apa dibikin istrinya Pak? Kadang Pak Adam. Itu mah kalau awal bulan baru meja penuh banget. Awal bulan Masya Allah meja penuh banget. Mohon maaf, kesetiaan ibu sama bapak jangan pernah berubah. Dulu waktu pengantin baru Masya Allah meja makan penuh. Dari mulai ada nasi kuning, nasi uduk, nasi putih, ada lauk, ada lalapan, ada sambal, ada sayur. Allahu Akbar, giliran punya anak satu, Allahu Akbar, nggak ada sayur haji. Tambah anak 2 nggak ada lalapan, anak 3 nggak ada sambal, anak 5 tinggal piring doang. Allahu Akbar, kasihan suami. Hadirin wal hadirat jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita belajar uswatun hasanah kita Nabi Muhammad
Beliau berdakwah, mengajak umat, mengajak para sahabat supaya senantiasa berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malamnya habis buat munajat kepada Allah. Nabi Muhammad tidurnya sedikit, hadirin. Sama juga sama umatnya. Kita juga sama, sedikit tidur ya Bu ya. Rasulullah sedikit tidur, cuma kita mah dikit-dikit. Nah itu. Nabi Muhammad dikit makan, kalau kita dikit-dikit. Nabi Muhammad dikit ngomong, kalau kita, ya Allah mohon maaf Bu, saya ingat ini, jangan banyak ngomongin orang. Orang tukang gibah itu doanya susah diangkat. Itu mah kadang-kala mohon maaf, ada aja jadi pembahasan. Orang lewat yang rahimakumullah, orangnya kurus diomongin, ya Allah orang kurus banget, nggak usah diomongin. Ada orang gemuk diomongin, ya Allah orang gemuk banget. Jangan, itu dosa. Makanya lebih baik daripada kita ngomongin hal yang tidak manfaat, ghibah, namimah, fitnah, lebih baik kita zikir kepada Allah. Ibu jujur, bapak jujur, ibu banyak zikir apa banyak mikir? Nggak kelihatan. Allahu Akbar. Buang hal-hal yang negatif, pikiran-pikiran yang negatif. Yuk kita masukkan pikiran yang positif. Harus punya cita-cita yang mulia biar kita masuk surga bersama Nabi Muhammad. Amin. Tapi gak gampang kita pengen masuk surga, harus ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah kita senantiasa ittiba li nabiyina Muhammad Rasulillah SAW. Ngikuti Nabi Muhammad. Tadi Nabi Muhammad sholatnya alhamdulillah beliau menjadi contoh buat kita. 5 waktu gak putus berjamaah. Lihat anak kita nih, masya Allah, deh, kalian ini penerus. Nanti kalianlah yang akan menjadi muazzin di al-jihad. Kalianlah nanti menjadi khatib. Kalianlah yang menjadi imam. Ibu pesantrenin anaknya ke pesantren. Bapak pesantrenin anaknya biar mengenyam pendidikan agama, biar kenal ulama, biar dekat dengan ulama, dan insya Allah anak-anak kita jadi ulama. Amin ya Rabbal. Seneng nggak kalau kita punya anak ustaz, punya anak kiai? Saya doakan mudah-mudahan ibu punya besan kiai, punya mantu kiai. Gimana nggak senang punya mantu kiai? Benar Bu, barokah yang saya rasakan, mohon maaf. Ini malam ini yang orang yang ngomong, mohon maaf ya, bukan riak nih Pak. Ini malam yang ketiga saya. Dari pagi saya putar kemana-mana. Benar Bu, bukan apa-apa saya kesini karena saya ini mau ibadah sama Allah. Jangan buruk sangka, saya ceramah tidak mengharapkan sesuatu yang penting pengertian. Iya. Jangan buruk sangka mau Ustaz, karena saya datang ke sini nyari amal. Nyari amal. Supaya apa? Dengan kita punya amal tambah tambah doa, alhamdulillah pulang-pulang bawa berkah. Tapi emang yang saya rasakan begitu Pak, alhamdulillah jadi ustaz. 1 tambah 1 sama dengan 2. Mudah-mudahan kita punya menantu yang bisa baca doa. Amin apa amin? 1 tambah 1 sama dengan 2. Mudah-mudahan punya menantu, punya besan yang bisa baca doa. 2 tambah 2 sama dengan 4. Habis baca doa pulang-pulang bawa rahmat. 4 tambah 4 sama dengan 8. Habis baca doa bawa berkat pulang-pulang, lumayan pagi-pagi buat berkah jadi ulama, jadi santri berkah. Apalagi
dengan yang ada di pengajian. Kenapa? Di pengajian itu gerak. Kalau di luar rumah ya, makanya bersyukur. Ayah saya kiai, ayah saya guru ngaji, mohon maaf, saban hari saya dibawa ke majelis taklim. Makanya saya hafal yang ada di kotak ini. Mesti ada risol, ada lontong, ada kacang, ada permen, plus ada minuman. Benar nggak? Hafal kursus dari kecil. Dibesarin sama ayah bunda saya di majelis taklim. Makanya alhamdulillah berkah. Kata ayah bunda, nah, ayah bunda tak warisin macam-macam sama kamu. Bawa ilmu Allah. Dimanapun kalau kamu bawa ilmu Allah, pasti diangkat derajatnya oleh Allah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah. Saya merantau dari Indramayu. Saya asli Indramayu. Asli dari Indramayu. Anak saya 3, istri saya baru 1. Iya, anak saya 3, istri saya baru 1. Cuman saya udah niat, ya Allah, saya gak bakal nambah istri. Cukup 1 aja ya Allah, 1 di Indramayu, 1 di sini. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka mari dengan peringatan Maulid Nabi ini bukan hanya sekedar kegiatan yang seperti ini saja. Yuk kita ambil hikmahnya supaya kita tambah kecintaan kepada Nabi Muhammad, mengamalkan pesan Rasulullah, amalan Rasulullah dalam keseharian beliau. Mari kita hidupkan sebagai bekal kita nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat alhamdulillah utama di masjid. Ini masjid cakep banget, hadirin, ini masjid cakep. Ini masjid cakep banget ya Allah. Tinggal makmurin doang. Mohon maaf ya rahimakumullah. Ini majelis taklim, ini jamaah jihad, ini termasuk banyak Pak. Saya termasuk guru di Khairul Ummah di Darussalam, hadirin. Kegiatan yang termasuk ini alhamdulillah memenuhi syarat. Ini yang datang luar biasa, ada sekitar 700 ada. Berapa yang kita kan lebih 700. Dihitung termasuk tas-tasnya. Nah itu tas jadi saksi di hadapan Allah. Ibu mohon maaf, bapak mohon maaf. Ini setiap kita bawa di majelis taklim Pak Bu, ini semua jadi saksi di hadapan Allah. Ibu pakai kerudung jadi saksi. Makanya kalau mau ngaji pakai kerudungnya double. Jadi saksi. Yang lebih hebat lagi subhanallah. Allahu Akbar. Ini anak-anaknya penerus, generasinya akan datang. Enggak khawatir jihad, enggak bakal enggak ada yang ngajar, pasti ada yang ngajar. Tanda kalau di lingkungan masjidnya bagus, musholanya bagus, waktu masuk sholat Allahu Akbar, nunggu tuh muadzin enggak ada. Saya pernah hadirin, mohon maaf, saya datang itu di masjid besar Pak, namanya kita tamu ya. Saya datang ke masjid, masjidnya cakep, ber-AC, Allahu Akbar. Saya kira ada muadzin Pak, nggak taunya ada aki-aki datang. Datang aki-aki, yang buka pintu aki, yang nyalain kipas, yang nyalain sound system, yang ajan, yang sholawatan, yang qomat, yang imam, yang makmum, semua aki-aki. Itu aki-aki saking keselnya, dia datang lebih awal, jam 3:30. Azhar, bangun, jangan tidur dulu. Itu aki-aki subuh aja nanti, subuh aja. Yang beda. Ajannya anak muda dengan aki-aki beda. Nih ajan Mekah, nih saya contohin. Ajan Mekah. Saya minum dulu ya. Ini ajan Mekah Bu, Pak, ajan Mekah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di Mekah. Lari ke Madinah. Madinah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di Madinah. Rawa Mulia. Tadi udah masjidnya ya Allah, tapi sound sistemnya cakep. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu aki-aki kasihan dulu. Selesai aja aki-aki ngarepin kali ada yang datang. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Hadirin, jangan salahin aki-aki. Yang muda pada kemana? Ini alhamdulillah, ini yang muda subhanallah. Tadi udah ada tim hadroh hadirin. Sholawat bareng-bareng sama kita bro. Cari mantu yang pintar nabuh hadroh, terutama yang menabuh bas. Tenaganya gede. Alhamdulillah. Apalagi polanya. Saya mah nyari mantu gak usah tinggi-tinggi, enggak. Nyari mantu yang penting rajin ibadah sama Allah. Paling tidak 3 kriteria cari mantu. 3T. Pertama taqwallah, yang kedua tampan, yang ketiga tajir. Alhamdulillah. Allahu Akbar walillahil hamd. Tampan, ibu punya suami syukur ibu. Tampan, jangan pernah kita banding-bandingin suami kita sama yang lain. Itu mah kadang-kadang foto suami kita di sampingnya sahrukan. Kagak boleh. Tatap suami kita dengan penuh kasih sayang. Ibu pernah nggak ketika suami lagi tidur, lalu ibu malam-malam berbisik melihat suami kita lagi tidur nih bu, suami kita lagi tidur, ibu duduk ngomong, sayang, makasih, udah 30 tahun rumah tangga, anak 7, alhamdulillah, saya ini siang malam mudah-mudahan jadi amal soleh, panjang umur ya Pak, sehat lahir batin ya Pak. Biar langgeng sama mama dunia sampai akhirat. Al-Fatihah. Cuma pelan-pelan Al-Fatihahnya, jangan kencang-kencang. Sama juga Bapak, ketika istri lagi tidur, tatap wajah istri kita dengan penuh kasih sayang. Mama, makasih sore hari mama masakin buat saya. Bener gak? Saya alhamdulillah setiap hari bilang terima kasih sama Umi. Kalau dibikinin teh manis, dibikinin sarapan, saya nggak pernah lupa. Saya makasih sarapannya. Jazakallahu bil khair. Jujur, suami ibu begitu enggak? Terus, ibu jangan juga seutuh nama suami. Ibu yang soleha, wanita yang soleha. Kalau dikasih uang belanja, pernah nggak ngedoain suami Pak? Pernah nggak tiap hari kalau dikasih uang belanja istrinya ngedoain Bapak? Pernah? Alhamdulillah. Ini ada doa nih. Doa kalau dikasih duit sama suami biar suaminya rezekinya lancar. Ikutin Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Doa terima duit. Allahumma kafin abdahu. Allahumma kafin abdahu. Iya. Udah apa? Besok kalau dikasih uang belanja sama suami doain Allahumma kafin abdahu. Insya Allah rezeki suami ibu lancar. Itu mah mohon maaf yang rahimahullah, kalau dikasih duit yang timbang terima doa. Apalagi kalau ngasih duitnya sedikit, yang biasa sehari 100 dikasih
dana ya dana, ya dana ya dana. Untuk suaminya pintar, dia malah syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Kata istrinya, sungguh terpaksa, aku terima. Apakah masak nyanyi semua? Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, maulid kita sudah laksanakan. Tinggal yuk kita sedikit demi sedikit hidupkan amalan-amalan yang dicontohkan Nabi Muhammad. Jaga salat 5 waktu, jangan putus sampai kita menghadap Allah. Amin ya rabbal. Kenapa salat berjamaah dijaga? Satu, orang yang salat berjamaah yarzuqhu minal halal, Allah kasih rezekinya barokah. Lalu yang kedua, orang yang menjaga sholat berjamaah, insya Allah dia keluarganya bakal dijaga sama Allah. Amin ya rabbal. Punya istri yang solehah, istri yang solehah tandanya kalau dia tiap hari suami berangkat tetap memberikan senyuman dan memberikan semangat kepada suaminya. Bu, saya Mama doakan semoga saya selamat di perjalanan. Cium tangan, cium. Ibu juga sama, minta dicium keningnya, cium. Jujur kalau tadi bapak sok cium keningnya, besok mulai minta. Apa? Sebab ada keterangan seorang wanita dicium keningnya sama suaminya sama dengan mencium hajar aswad pahalanya. Makanya istri saya kalau pagi belum dicium nyari Abi aswad. Aswad artinya hitam, kebetulan giginya hitam. Aswad hitam juga. Jadi amalan pahala banyak hadirin. Banyak. Ya. Baik. Yang selanjutnya dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yuk kita ciptakan ukhuwah untuk senantiasa menjalin persaudaraan. Jangan ada saling membenci di antara kita. Mukmin dengan mukmin yang lainnya, muslim dengan muslim yang lainnya adalah saudara, seperti sebuah anggota tubuh, satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Lihat Nabi Muhammad, beliau senantiasa menebarkan kasih sayang, tidak pernah ada kebencian. Walaupun Nabi Muhammad dibenci oleh orang-orang kafir Quraisy, Nabi Muhammad menebarkan cinta kepada mereka. Bu, jangan ada kita saling benci. Kita tebarin manfaat buat orang lain. Apalagi mohon maaf kita saling bermusuhan, nggak ada manfaatnya. Tiga hari ini orang Islam saling diam-diaman, itu sayang ibadahnya kepada Allah. Kalau kita merasa punya salah, segera datang minta maaf kepada dia dan kita pun memberi maaf. Apalagi mohon maaf ya rahimakumullah, masalahnya sepele, masalah duniawi. Makanya inilah pentingnya kita ngaji supaya jangan ada dalam hati kita ini punya iri hati sama orang. Kalau sama tetangga kita rukun akur, insya Allah rezekinya subur. Jangan ada kita mohon maaf sama tetangga diem-dieman, nggak boleh. Sebab apalagi jamaah rahimahullah yang kita diemin tetangga kita depan rumah bikin capek. Mau ke depan dia lagi duduk di teras, masuk lagi. Dia lewat ke gang sebelah sono, dia lagi ada di sono, balik lagi. Capek. Makanya jangan pernah ada musuh. Kata Imam Ghazali, punya musuh satu itu sudah banyak. Tapi jangan pernah merasa cukup punya sahabat 1 juta, masih kurang. Karena semakin banyak sahabat, semakin banyak rezeki. Alhamdulillah. Buangin sifat iri hati sama orang. Banyak syukur sama Allah. Tetangga kita maju, alhamdulillah. Tetangga bangun rumah, alhamdulillah. Dengan kita mengucapin alhamdulillah, hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini, saudara kita lagi maju, bisa bangun rumah, insya Allah kita tahun depan yang bisa bikin rumah. Amin. Itu kadang kala orang beli gelang kita meriah, orang beli kalung kita yang bingung. Ada orang beli kulkas kita yang panas. Orang berangkat haji malah kita mati. Naudzubillah. Tuh orang iri begitu.
Makanya jangan pernah ada ini. Yuk buka hati kita untuk menerima ilmu dari Nabi Muhammad. Tanamkan syukur yang dalam kepada Allah. Tanamkan kita senantiasa menebarkan kasih sayang kepada sesama. Insya Allah hidup kita ini barokah. Itu saja hadirin yang dapat saya sampaikan. Karena sudah 1 jam saya ceramah nggak usah lama-lama. Yang penting ibu ada hikmah dan manfaat. Pulang-pulang dibawa ilmunya ya Bu. Nanti pulang-pulang jangan lupa hidupkan sholat sunat tahajud. Ibu alhamdulillah saben malam bangun kan Bu? Kemana? Iya biasa begitu. Kalau bisa malam bangun. Kalau sudah bangunin suami kita. Kalau bangunin suami kita pegang pipinya. Sayang, bangun sayang. Begitu. Jangan bangunin suami pakai kaki. Bangun. Enggak boleh. Adabnya dipegang pipinya, bilang di kupingnya, di telinganya, sayang, bangun tahajud bareng-bareng. Bangun bareng-bareng. Tahajud bareng-bareng. Anak-anak yang remajanya bangunin biar pada tahajud. Ini anak-anak kita butuh doa dari kita Ibu. Anak-anak kita butuh doa Bapak. Doain anak-anak kita biar anak-anak kita insya Allah sepeninggalan kita biar jadi anak yang mulia, anak yang sukses. Amin ya Rabbal. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada jarum yang patah jangan disimpan dalam peti. Bila ada kata yang salah mohon maaf jangan disimpan dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih cukup sekian dan terima kasih. Burung merak, burung gagak itulah nama-nama burung. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.